Debat kedua Capres 2019 telah dilaksanakan tadi malam. Dalam debat kedua, topik yang dibahas adalah soal infrastruktur, lingkungan, sumber daya alam, energi, dan pangan. Masing-masing kandidat Capres dalam debat kali ini tidak didampingi oleh kandidat wakil presiden mereka. Tidak hanya di dunia nyata panggung debat kedua Capres semalam juga ramai diperbincangkan di media sosial. Beberapa tagar dari masing-masing tim pemenangan menghiasi lini masa media sosial khususnya Twitter sejak Minggu malam hingga Senin pagi. Ada dua tagar yang ramai digunakan oleh masing-masing pendukung Capres, yaitu hashtag debat pintar Jokowi dan hashtag Prabowo menang debat. Kedua hashtag ini terus dipakai warganet dan tim sukses kampanye masing-masing calon untuk menaikkan popularitas Capres yang mereka usung. Adapun tema yang kerap menjadi perbincangan warganet selama debat berlangsung diantaranya adalah sanksi perusak lingkungan dan konflik agraria, sindiran Jokowi untuk lahan luas yang dimiliki Prabowo, strategi untuk unicorn, dan closing statement yang dilontarkan masing-masing Capres. Lalu apakah perang tagar yang terjadi di media sosial juga merepresentasikan pemilih di dunia nyata nanti? Kemudian apakah perang tagar di media sosial juga akan mempengaruhi tingkat elektabilitas masing-masing calon? Tim Liputan, Berita 1. Ya, sebenarnya siapa hebat di debat kedua begitu ya. Dan langsung hari ini kita bahas bagaimana ramainya percakapan di media sosial saat debat kedua Capres antara Joko Widodo dan penantangnya Prabowo Subianto yang digelar KPU tadi malam. Ya, selain perbincangan di media sosial, kita juga akan membahas sejumlah isu menarik yang terjadi saat debat tadi malam dan menjadi trending topik hingga saat ini. Dan untuk membahas hal itu telah hadir bersama kami di studio Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Mbak Rustika Herlambang, dan juga pemirsa nanti kita akan tersambung dengan Guru Besar Ilmu Manajemen Universitas Indonesia, Pak Renal Kasali. Tapi kita sapa dulu Mbak Tika yang udah hadir di sini. Mbak Tika, terima kasih. Nah, sejauh ini apakah trending tentang perbincangan unicorn di media sosial terkait dengan debat Capres tadi malam itu masih ada? Masih rame, bahkan dia menjadi trending topik kedua di pagi ini gitu ya. Sepanjang trending topik pertamanya apa, Mbak? Trending topik pertamanya adalah Jokowi bohong lagi gitu. Dan itu bicara soal fakta sebenarnya gitu, dan kemudian membuat tagar. Jadi ada satu fenomena menarik terkait dengan fenomena Pilpres adalah setiap hari, terutama dalam 1 minggu sampai 2 minggu terakhir itu selalu terjadi perang tagar gitu. Jadi perang tagar itu dalam jumlah besar, masif, dan sangat mempengaruhi sekali gitu perbincangan di media sosial gitu. Dan hal itu juga terjadi kalau menjelang debat seperti sekarang ini gitu. Jadi bisa dibayangkan gitu ya, pembicaraan debat yang tadi malam itu pagi ini saja gitu, hari ini saja itu ada 113.000 percakapan dari 113.000 percakapan. 113.000 percakapan dari sebanyak 28.970 akun manusia. Artinya ada sekitar 9% diantaranya adalah akun-akun mesin seperti itu. Pada saat debat berlangsung, bagaimana perbincangannya? Sudah semasif sekarang atau bagaimana? Ya, pasti pada saat debat berlangsung itu sangat luar biasa gitu antusiasmenya gitu. Dan kalau selama ini kan kalau kita bicara soal debat itu kan selalu ada dua sisi kan gitu. Jadi pendukung 01 dan pendukung 02 gitu. Dan ternyata apabila terjadi pada saat debat berlangsung 2 jam itu ada 55% akun-akun organik yang dia adalah bukan pendukung dari paslon 1 dan paslon 2 gitu. Mbak Tika, ini kita menampilkan slide yang juga disiapkan oleh Mbak Tika ya. Ini apa nih reaksi netizen pasca debat, mau menunjukkan apa ini? Mungkin bisa ditunjukkan agak lebih besar. Ya. Ini adalah bercerita tentang bagaimana dinamisnya dunia di media sosial dan percakapannya. Ini adalah yang saya ambil tadi pagi, di mana trending topik apa sih yang muncul tadi pagi gitu sepanjang hari percakapan dari seluruh media sosial di Indonesia. Nah, itu tadi pagi. Kalau kita bicara unicorn, sebenarnya dia posisinya ada di sebelah kanan gitu kan. Masih kecil tadi pagi, jam 8 pagi kecil kan gitu. Tapi di hari ini dia posisinya sudah di nomor 2. Nomor 2 ya. Apa saja yang menyebabkan itu bisa jadi nomor 2, Mbak? Karena antusiasme netizen gitu terhadap isu atau trending topik yang disampaikan oleh kawan-kawan lainnya gitu. Apakah ini artinya menunjukkan bahwa netizen kebanyakan adalah milenial yang Nah, jadi menarik ya. Tadi kan saya cerita hari ini aja gitu ya, ada 28.000 tadi netizen, akun-akun manusia itu 81% itu adalah akun milenial gitu. Berbeda dengan tadi malam. Itu real akun ya? Itu yang real akun gitu. Jadi di luar itu masih ada akun-akun mesin yang memang salah
satunya adalah mendrive isu menjadi sebuah trending topic seperti yang kita lihat hari ini. Kalau untuk slide kedua ini gambaran apa Mbak Tika? Nah, slide kedua itu adalah bicara tentang kejadian tadi malam. Jadi tadi malam itu kan debatnya jam 8 sampai jam 10 gitu kan. Nah, tapi apa yang terjadi setelah jam 10, jam 12 itu kan percakapannya masih terus berlangsung gitu, dan di situ Pak Jokowi Ma'ruf ada 44.000 percakapan. 44.000 ya? Betul sekali, dan emosinya dari tadi malam itu adalah trust. Jadi yang terbesar itu trust, dia mendominasi gitu loh. Jadi isinya adalah dukungan, dan kemudian dia menyatakan bahwa dalam hal debat ini Pak Jokowi menang. Kemudian ada beberapa hal yang terkait dengan keyakinan gitu loh, bahwa di debat ini Pak Jokowi lebih mantap, lebih dinilai lebih gitu. Jadi yang paling tinggi ya tadi malam 4.000 ya, itu. Ya, itu karena cuma 2 jam. Iya, karena dia terjadi atas 2 jam, sehingga ada posisi tentang debat pintar Jokowi, kemudian debat Pilpres gitu, kemudian itu berubah dalam waktu yang cepat ya. Yang sangat cepat. Ini kan jam 9 sampai jam 10 gitu. Jadi kemudian kita bisa lihat gitu, kalau Pak Prabowo ternyata dari jam 10 sampai jam 12 ada 50.000 akun yang merespon dia. Nah, seperti itu. Emosinya ada 3 macam gitu. Di situ terlihat bahwa emosi Pak Prabowo itu dia ada trust, anticipation, dan joy gitu. Itu berarti apa, Mbak Jadi Tika? kalau yang untuk yang emosi joy itu mereka menyatakan kepuasan terhadap debat kemarin terhadap Pak Prabowo gitu. Kemudian netizen itu juga menuliskan bahwa Pak Prabowo itu sangat menguasai bahan debat gitu. Kemudian kalau yang dari anticipation itu adalah bicara soal tanah Pak Prabowo gitu. Kemudian dia mengatakan bahwa sebaiknya Pak Prabowo itu tidak menggunakan istilah kalau kami berpuasa, tapi sebaiknya kalau kami memimpin gitu. Jadi netizen itu lucu-lucu gitu ya. Jadi maknanya dia lebih negatif begitu ya. Iya, jadi dia memberikan masukan untuk ke Pak Prabowo juga, termasuk juga diantaranya coba Pak Prabowo menggunakan data gitu kan. Kritik ke petahana masih cukup banyak. Nah, ini menarik kalau tadi disampaikan itu soal ada joy, apalagi yang satu tadi anticipation dan trust itu. Kalau untuk Pak Jokowi sendiri berapa banyak nih? Pak Jokowi sendiri jadi yang sebelumnya, slide sebelumnya. Jadi di Pak Jokowi itu emosi yang mendominasi dari jam 10 malam sampai jam 12 malam tadi itu adalah emosinya lebih ke trust gitu. Lebih trust gitu. Kenapa trust? Karena kan di sana Pak Jokowi itu banyak didukung oleh influencer terutama gitu ya. Jadi kalau ini apa Mbak Tika? Nah, ini adalah percakapan pada saat debat kemarin. Pada saat debat. Pada saat debat kemarin, saya kurang kelihatan ya. Jadi di situ terlihat bahwa ternyata persaingan antara dua kubu itu berlangsung sangat kuat. Maaf, ini adalah percakapan tadi pagi. Tadi pagi, 18 Februari ya? Iya, jadi dari tadi pagi sampai sepanjang malam. Jadi kan tadi jam 10 sampai jam 12 malam. Nah, ini adalah lanjutannya gitu. Jadi lanjutan dari tadi malam ya? Dari tadi malam. Jadi ternyata netizen itu seolah-olah tidak tidur gitu. Mereka masih terus aktif gitu ya, mengetweet sampai tadi pagi dan bahkan hingga siang ini. Dan ini dibandingkan dengan jumlah tweet tadi malam, lebih banyak mana? Ini ya? Nah, ini kan menarik ya. Jadi kalau tadi malam, kalau pas debat itu kan Twitternya sangat besar sekali kan gitu. Nah, kemudian jam 10 sampai jam 12 tadi kan Pak Jokowi 44, Pak Prabowo 50. Tapi lihat dong, setelah jam 12 sampai jam 6 tadi pagi itu ternyata tweetannya malah justru Pak Jokowinya 79.000, Pak Prabowo 77.000. Iya, jadi kan kenapa ya kok semakin dini hari semakin banyak orang nge-tweet gitu. Orang-orang pada menunda mungkin nge-tweet tadi malam. Bisa jadi gitu. Karena memang mereka di-drive oleh banyak isu tadi malam gitu ya. Di antaranya adalah kalau kita buka lagi gitu ya di apa sih yang terjadi pada saat debat gitu. Nah, itu terlihat bahwa ternyata yang menggerakkan isu sepanjang debat itu adalah emosi surprise. Jadi emosi surprise itu terjadi karena sebelum debat itu terlihat bahwa antara polarisasi kubu A, kubu 01 dan kubu 02 itu sangat kuat dan mereka merasa yakin bahwa nanti debat itu akan berlangsung dengan sangat sukses dengan calon yang luar biasa seperti itu kan. Nah, ternyata pada saat debat itu netizen agak
merasa bahwa ternyata debat ini di luar ekspektasi mereka gitu. 01 kuat dengan argumen bahwa kami bekerja melakukan infrastruktur, kemudian 02 mengatakan ada hal-hal yang harus dikritisi dari pembangunan infrastruktur. Tapi kemudian muncul istilah unicorn, tanah itu surprise begitu ya tadi malam ya. Jadi diantaranya adalah itu gitu. Jadi surprise pertama adalah soal optimisme dan pesimisme gitu kan. Terus kedua soal lahan, ketiga adalah soal unicorn yang tidak tahu gitu. Nah, itu adalah beberapa hal. Itulah netizen gitu. Mereka merespon sesuatu yang sangat dekat dengan diri mereka. Berarti kan kita harus jeda sejenak, nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Kami mencoba untuk menghubungi Prof. Renal Kasali melalui ujung telepon. Nanti usai jeda pemirsa tetaplah bersama kami.